Seperti ini lagi? Sudah berapa kali aku bilang? Baskara Wijoyo, Presiden Direktur Wijaya Group, seketika berhenti melangkah saat mendengar teriakan menantunya, Bima Prasetyo. Suara itu disusul oleh jeritan putrinya. "Tolong, hentikan. Sakit." Saat membuka pintu depan dan melangkah masuk, pemandangan yang disaksikan Baskara adalah putrinya yang tersungkur di lantai dan menantunya yang bersiap melayangkan tinju. Itulah wajah asli pria yang selama 2 tahun ia percayai sebagai menantu yang sempurna. Dengan aset senilai 5 triliun rupiah, apa yang dilakukan sang ayah setelah hari itu? Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe dan like. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam memproduksi konten ini. Seperti ini lagi. Sudah berapa kali aku bilang? Pergi dari sini sekarang. Mendengar suara yang datang dari arah pintu depan, Baskara menghentikan tangannya yang hendak menekan bel. Itu jelas suara menantunya, Bima Prasetyo. Namun, nada suaranya sama sekali berbeda dari nada sopan dan lembut yang biasa ia dengar. Kali ini, suaranya dingin dan menusuk. "Mas, tolong. Aku benar-benar tidak melakukan kesalahan apapun." Suara putrinya, Anindya, bergetar hebat. Baskara perlahan meletakkan kotak hadiah yang ada di tangannya. Jantungnya mulai berdebar kencang. "Tidak melakukan kesalahan? Kamu selalu bilang begitu. Kali ini, aku benar-benar harus memberimu pelajaran." Brak. Terdengar suara sesuatu yang menghantam dinding dengan keras. Baskara tidak ragu-ragu lagi. Ia menekan kode sandi pintu. Kode itu diberikan oleh putrinya saat menikah, untuk berjaga-jaga. Saat itu, ia tidak pernah menyangka akan menggunakannya dalam situasi seperti ini. Pintu pun terbuka. Begitu melewati pintu masuk dan tiba di ruang tengah, pemandangan yang terhampar di depan mata Baskara sungguh sulit dipercaya. Anindya tersungkur di lantai, meringkuk sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Di atasnya, Bima Prasetyo berdiri dengan posisi siap melayangkan tinjunya. "Apa yang kau lakukan?" Suara Baskara menggema di seluruh ruang tengah. Bima terkejut dan berbalik. Wajahnya seketika pucat pasi. "Ayah, mertua, ini." Baskara tidak menunggu jawaban. Dengan langkah lebar, ia mendekat dan mencengkeram kerah ke meja Bima. Seumur hidupnya, ia belum pernah memukul orang lain, tetapi saat itu berbeda. "Beraninya kau menyentuh putriku?" "Bukan, ayah, ini salah paham." Anindya tadi terjatuh. Bahkan sebelum Bima menyelesaikan dalihnya, Baskara mendorongnya keras ke dinding. Kemudian, ia segera menghampiri putrinya yang tergeletak di lantai. Area di bawah mata kiri Anindya bengkak lebam, dan bibirnya sobek mengeluarkan darah. "Anindya, kamu tidak apa-apa?" Melihat ayahnya, air mata Anindya langsung pecah. Namun, ia tidak bisa berkata-kata, hanya menggelengkan kepalanya. "Ayah di sini? Semua akan baik-baik saja." Baskara segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi 112. Bima hanya bisa bersandar di dinding, tidak bisa kabur, tidak bisa bicara, hanya gemetar ketakutan. "Halo, tolong kirim ambulans." Jalan Pinang Emas Sebiu, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selama berbicara di telepon, mata Baskara tidak pernah lepas dari putrinya. Di lengan Anindya, terlihat beberapa bekas luka lebam kebiruan. Di lehernya juga ada bekas seperti cekikan tangan. Baskara langsung tahu bahwa ini bukan yang pertama kalinya. Ambulans tiba dalam 10 menit. Saat petugas medis memindahkan Anindya ke tandu, Baskara menatap Bima dengan tajam. "Jangan bergerak. Jangan berani melangkah 1 senti pun dari rumah ini sampai aku kembali dari rumah sakit." Bima hanya mengangguk. Wajahnya menunjukkan bahwa ia tahu segalanya telah berakhir. Di dalam ambulans, Anindya terus menggenggam tangan ayahnya. Tangannya gemetar lemah, Baskara menggenggamnya erat. "Anindya, bisakah kamu ceritakan pada ayah? Sejak kapan ini terjadi?" Anindya memejamkan matanya. Wajahnya menunjukkan keengganan untuk menjawab. Namun, Baskara menunggu dengan sabar. Ia tidak mendesaknya. "Ayah, maafkan aku. Kenapa kamu yang minta maaf? Bukan kamu yang berbuat salah. Aku takut ayah akan kesulitan karenaku." Suara putrinya semakin lirih.
Hati Baskara terasa hancur. Membayangkan apa yang dipikirkan dan dialami putrinya selama 2 tahun ini sungguh tak tertahankan. Sekarang jangan khawatirkan apapun, ayah akan menyelesaikan semuanya. Ambulans tiba di UGD rumah sakit. Tim medis segera membawa Anindya, dan Baskara mengikutinya dari belakang. Lampu UGD bersinar dingin. Anda wali pasien, Pak? Mohon tunggu di luar sebentar. Atas permintaan perawat, Baskara mengangguk. Namun, kakinya terasa berat untuk melangkah. Dari balik pintu kaca, ia bisa melihat putrinya terbaring di ranjang. Para dokter bergerak dengan cepat. Sekitar 30 menit berlalu, dokter yang bertanggung jawab keluar. Ia adalah seorang dokter wanita berusia akhir 40-an. Anda walinya? Iya, saya ayahnya. Dokter itu melihat rekam medis dan berkata, kondisi putri Anda cukup serius. Ada beberapa luka fisik, tetapi masalah yang lebih besar adalah, dokter itu berhenti sejenak. Baskara bertanya dengan cemas, apa masalahnya, dok? Kami sudah melakukan röntgen. Ada beberapa jejak fraktur atau patah tulang lama yang terlihat di beberapa tempat. Patah tulang? Benar. Sepertinya sudah terjadi setidaknya setahun yang lalu. Ada 2 di tulang rusuk, 1 di lengan kiri, dan ada juga jejak retakan di pergelangan tangan. Tangan Baskara gemetar. Kata 1 tahun terus terngiang di telinganya. Bagaimana bisa? Dokter itu berkata dengan hati-hati. Berdasarkan pengalaman saya, ini adalah pola yang sering kami temukan pada korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Apakah putri Anda pernah mengunjungi rumah sakit lain akhir-akhir ini? Baskara menggelengkan kepala. Tidak, lebih tepatnya, ia tidak tahu. Ia bahkan tidak pernah memeriksa apakah putrinya pergi ke rumah sakit atau tidak. Saya tidak tahu. Sepertinya saya terlalu tidak peduli. Jangan menyalahkan diri sendiri, Pak. Untung saja Anda sudah mengetahuinya sekarang. Sepertinya putri Anda perlu dirawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lakukan saja, dok. Biaya tidak masalah, tolong berikan yang terbaik untuknya. Dokter itu mengangguk dan kembali masuk. Baskara terduduk lemas di bangku koridor. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Apa yang sudah kulakukan selama 2 tahun ini? Kenapa aku tidak tahu? Pasti ada tanda-tandanya, kenapa aku tidak menyadarinya? Penyesalan membanjirinya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menyesal. Ada hal yang harus ia lakukan. Baskara mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon sekretarisnya. Setelah Anindya dipindahkan ke ruang perawatan, Baskara terus berjalan mondar-mandir di koridor, berpikir, sejak kapan ini dimulai? Bagaimana bisa sampai separah ini? Wali pasien, silakan masuk. Mendengar ucapan perawat, Baskara masuk ke kamar. Anindya terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Matanya merah dan bengkak. Anindya, putrinya menoleh. Melihat ayahnya, air matanya kembali mengalir. Ayah, aku malu. Apa yang memalukan? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Baskara memegang tangan putrinya. Terasa begitu kurus, hanya tulang berbalut kulit. Kapan putrinya menjadi sekurus ini? Kata dokter, ada banyak luka lama di tubuhmu. Anindya memalingkan wajahnya, seolah tidak ingin menjawab. Anindya, katakan pada ayah. Sejak kapan ini terjadi? Hening sejenak. Lalu Anindya perlahan membuka mulutnya. Sekitar 6 bulan, setelah kami menikah. 6 bulan? Berarti selama 1,5 tahun? Iya. Napas Baskara terasa sesak. Sulit dipercaya putrinya menanggung semua ini sendirian selama 1,5 tahun. Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa tidak bisa bilang pada ayah? Anindya menatap ayahnya. Matanya berkaca-kaca. Mas Bima bilang, kalau aku cerita pada siapapun, dia akan membuat saham perusahaan ayah anjlok. Dia bilang dia tahu seberapa luas jaringan koneksi ayahnya. Dia bisa menyebarkan segala macam rumor di media untuk menghancurkan perusahaan. Baskara mengepalkan tangannya begitu erat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangannya, tetapi ia tidak merasakan sakit. Jadi karena itu kamu bertahan? Itu adalah hasil kerja keras ayah seumur hidup.
Aku tidak mau semua itu hancur karena aku. Bodoh. Perusahaan tidak lebih penting darimu. Anindya menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin mengecewakan ayah. Kalau sampai terdengar putri seorang Baskara Wijoyo hidup seperti ini, bagaimana dengan gengsi dan nama baik ayah? Persetan dengan gengsi. Putriku dipukuli. Suara Baskara meninggi. Seorang perawat membuka pintu dari koridor dan mengintip. Baskara memberi isyarat dengan tangannya bahwa semuanya baik-baik saja. Maaf, ayah, aku salah. Kenapa kamu yang minta maaf? Dia yang salah. Baskara mengelus kepala putrinya. Anindya membenamkan wajahnya di pelukan ayahnya. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasa aman. Sekarang, bisakah kamu ceritakan semuanya? Bagaimana semua ini dimulai? Anindya mengangguk perlahan, lalu mulai bercerita. Awalnya hanya masalah kecil. Aku terlambat menyiapkan makan malam, dan sepertinya Mas Bima sedang ada masalah di kantor. Tiba-tiba dia berteriak dan membalikkan meja makan. Baskara mendengarkan dalam diam, tidak menyela. Malam itu dia minta maaf. Sampai berlutut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku pun berpikir itu hanya kesalahan sesaat. Suara Anindya bergetar. Tapi sebulan kemudian, terjadi lagi. Aku sedang mencuci piring dan tidak sengaja memecahkan sebuah cangkir. Ternyata itu cangkir kesayangannya. Saat itulah dia pertama kali mendorongku. Aku terbentur dinding dan pergelangan tanganku terkilir. Itu patah tulang pertamamu. Iya. Aku pergi ke rumah sakit, dan dokter bertanya bagaimana aku terluka. Aku berbohong, bilang kalau aku jatuh. Baskara memejamkan matanya. Andai saja dokter itu melapor, mungkin tidak akan menjadi separah ini. Setelah itu, semakin parah. Dia marah karena hal-hal sepele, melempar barang, berteriak, dan akhirnya, mulai memukulku. Anindya menatap lengannya sendiri yang penuh bekas lebam. Tulang rusukku patah musim hujan tahun lalu. Waktu itu aku bilang ingin pulang ke rumah ayah untuk lebaran, malam itu. Anindya tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Baskara memeluk putrinya erat. Sudah, tidak apa-apa. Ayah akan melindungimu. Saat itu, pintu kamar terbuka. Dokter yang menangani Anindya masuk. Pak Baskara, hasil pemeriksaannya sudah keluar. Dokter membuka rekam medis, kondisinya lebih buruk dari yang diperkirakan. Malnutrisi, dehidrasi, dan ada gejala kerontokan rambut akibat stres kronis. Dan, dokter itu ragu sejenak. Ada apa lagi, dok? Sepertinya dibutuhkan konseling psikiatri. Putri Anda menunjukkan gejala gangguan stres pasca trauma, PTSD. Baskara mengangguk. Lakukan semua perawatan yang diperlukan. Saya akan urus semuanya, dokter cukup fokus merawat putri saya. Baik, Pak. Dan satu hal lagi. Dokter itu memanggil Baskara keluar dengan tenang. Di koridor, ia berbicara dengan suara pelan. Sebaiknya Anda melapor ke polisi. Kasus ini sudah jelas merupakan KDRT. Saya akan melakukannya. Dan mungkin putri saya pernah berobat di rumah sakit lain. Sebaiknya Anda memeriksanya. Bagaimana caranya? Anda bisa mengajukan permintaan data ke BPJS Kesehatan. Anda bisa mendapatkan semua rekam medisnya selama 2 tahun terakhir. Baskara langsung menelepon sekretarisnya, Rahmat Santoso. Rahmat, hubungi BPJS Kesehatan dan dapatkan semua rekam medis Anindya selama 2 tahun terakhir. Mengerti? Baik, Pak Ketua. Dan selidiki semua informasi pribadi tentang Bima Prasetyo. Aku mau laporan lengkap di mejaku dalam 24 jam. Ada apa, Pak? Menantuku memukuli putriku. Selama 1,5 tahun. Terdengar suara Rahmat menahan napas di seberang telepon. Akan segera saya laksanakan, Pak. Baskara menutup telepon dan kembali ke kamar. Anindya sudah tertidur. Wajahnya terlihat damai. Baskara duduk dan memegang tangan putrinya. Maafkan ayah, Anindya. Ayah terlambat menyadarinya. Tapi sekarang, ayah yang akan berjuang. Rasa sakit yang kau alami, akan kubalaskan setimpal, tanpa ada yang terlewat. Keesokan paginya, Baskara bertemu dengan Rahmat di lobi rumah sakit.
Sekretarisnya itu menyerahkan sebuah amplop tebal. Ini data dari BPJS Kesehatan, Pak. Baskara membuka amplop itu. Di dalamnya ada data rekam medis yang dirangkum dalam format Excel. Tanggal, nama rumah sakit, dan departemen medis tercantum dengan rapi. Ini semua benar, Pak. Total 17 kali kunjungan ke rumah sakit dalam 2 tahun terakhir. 17 kali. Baskara melihat data itu lebih teliti. Ortopedi 8 kali, penyakit dalam 5 kali, kulit 4 kali. Tapi ada yang aneh, Pak. Apa itu? Semua rumah sakitnya berbeda, dia tidak pernah pergi ke rumah sakit yang sama 2 kali. Baskara mengangguk. Perkataan dokter itu benar. Ini adalah taktik yang biasa digunakan oleh pelaku kekerasan untuk menghindari kecurigaan. Bagaimana dengan penyelidikan Bima Prasetyo? Rahmat mengeluarkan dokumen lain. Ini laporannya, Pak. Bima Prasetyo, 35 tahun, Kepala Divisi Pembelian di PT Nusantara Teknik. Nusantara Teknik? Betul. Perusahaan manufaktur komponen elektronik kelas menengah. Pendapatan tahunan sekitar 300 miliar rupiah. Baskara membolak-balik dokumen itu. Riwayat pendidikan dan karier Bima tercantum di sana. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nilainya bagus. Dari luar, dia terlihat sempurna. Tapi, Rahmat membuka halaman berikutnya. Semasa kuliah, ia punya 3 pacar. 2 di antaranya menjalani terapi psikiatri setelah putus. Alasannya tidak dapat dipastikan. Tetapi menurut kesaksian orang-orang di sekitarnya, diduga terjadi kekerasan dalam pacaran. Tatapan Baskara menjadi dingin. Lanjutkan. Dan saat ini, dia sedang menjalin hubungan perselingkuhan. Apa? Rahmat mengeluarkan beberapa foto. Terlihat Bima masuk ke sebuah hotel dengan seorang wanita muda. Namanya Cindy Laura, staf di tim pemasaran perusahaannya. Hubungan mereka sudah berjalan selama setahun terakhir. Baskara meremas foto-foto itu hingga kusut. Tangannya gemetar. Masih ada lagi, Pak. Rahmat membuka data keuangan. Ada sebuah apartemen atas nama Bima Prasetyo. Di dekat stasiun Sudirman. Biaya sewa dan layanan bulanan sekitar 15 juta rupiah. Mereka bertemu di sana. Benar. Dan setiap bulan, ada transfer sebesar 20 juta rupiah ke rekening Cindy Laura. Baskara meletakkan dokumen itu di meja. Ia terlalu marah hingga tangannya tak berhenti gemetar. PT Nusantara Teknik itu perusahaan seperti apa? Rahmat membuka laptopnya. Perusahaan menengah. Pemasok utamanya adalah... Ia menunjukkan layar laptop. Mata Baskara terbelalak. Itu kan anak perusahaan kita. Betul, Pak. 80% dari pemasok utama Nusantara Teknik adalah anak perusahaan Bapak. Wijaya Elektronik, Wijaya Display, dan Wijaya Semikonduktor. Jika kita menarik diri, mereka akan langsung bangkrut. Nusantara Teknik tidak bisa bertahan tanpa kita. Baskara tersenyum dingin. Bagus. Berarti kartu as ada di tangan kita. Dan ada satu hal lagi. Rahmat berkata dengan hati-hati. Direktur utama Nusantara Teknik adalah Haryo Prasetyo, ayah dari Bima. Aku tahu itu. Pak Haryo saat ini sedang mengalami tekanan finansial. Pinjaman bank sebesar 500 miliar rupiah akan jatuh tempo akhir tahun ini. Dan mereka kesulitan untuk membayarnya. Arus kas mereka tidak bagus. Baskara mengangguk. Semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Bank mana yang memberinya pinjaman? Bank Mandiri, Pak. Direktur utama Bank Mandiri, Pak Darmawan, senior saya di kampus, kan? Betul, Pak. Atur pertemuan dengannya malam ini. Baik, Pak. Baskara menatap keluar jendela. Pemandangan kota Jakarta terhampar di depannya. Bima Prasetyo, aku akan membalas semua perbuatanmu pada putriku. Tidak. Bahkan lebih dari itu. Saat itu, ponselnya berdering. Telepon dari rumah sakit. Anindya sudah bangun. Apakah Anda akan ke sini, Pak? Saya segera ke sana. Baskara mengumpulkan dokumen dan menuju kamar putrinya. Anindya sedang duduk di tempat tidur, menatap keluar jendela. Anindya, sudah bangun?
Iya, Ayah. Sudah sarapan? Belum, tidak nafsu makan. Baskara duduk di samping putrinya. Anidia, Ayah mau tanya sesuatu. Apa, ya? Apakah keluarga mertuamu tahu bahwa Bima sering memukulmu? Anindya mengangguk. Ibu mertua tahu. Lalu apa katanya? Air mata menggenang di mata putrinya. Dia bilang itu salahku. Katanya kalau aku bisa menjaga perasaan suami dengan baik, aku tidak akan dipukul. Dan dia juga memintaku untuk tidak pernah cerita keluar demi menjaga nama baik keluarga mereka. Baskara mengepalkan tangannya. Jadi karena itu kau lebih memilih diam? Iya. Aku pikir ini bukan hanya masalahku. Kalau aku bercerai, ayah juga akan kena imbasnya, dan keluarga mertuaku pasti tidak akan tinggal diam. Baskara memegang tangan putrinya. Anindya, sekarang jangan khawatirkan apapun. Ayah akan selesaikan semuanya. Bagaimana caranya? Ya. Baskara tersenyum. Namun, senyum itu terasa dingin. Aku akan membalas perbuatan Bima Prasetyo setimpal dengan apa yang dia lakukan padaku. Perusahaannya, nama baiknya, aku akan merampas semuanya. Anindya menatap ayahnya dengan cemas. Ayah, apa tidak apa-apa? Kudengar ayah Mas Bima punya koneksi yang kuat. Baskara menggeleng. Perusahaan menengah seperti itu tidak perlu dikhawatirkan. Ayah akan tunjukkan siapa ayah sebenarnya. Baskara meninggalkan rumah sakit dan menuju kantornya. Di dalam mobil, ia menelepon sekretarisnya. Rahmat, kumpulkan semua untuk rapat darurat. Tim hukum, tim keuangan, tim perencanaan strategis. Semuanya. Kapan, Pak? Sekarang juga. Suruh mereka berkumpul di ruang rapat dalam 1 jam. Baik, Pak. Mobil melaju kencang. Baskara menatap keluar jendela, berpikir. Bagaimana cara paling efektif untuk menghancurkan Bima Prasetyo? Setibanya di kantor, para eksekutif sudah berkumpul di ruang rapat. Wajah mereka tegang. Tiba-tiba ada apa ini, Pak? Tanya Imran, kepala tim hukum. Baskara duduk di kursinya dan berkata, ini masalah pribadi. Tapi aku butuh bantuan dari perusahaan, makanya kalian kupanggil. Bisa tolong jelaskan masalahnya, Pak? Baskara ragu sejenak, tetapi ia memutuskan tidak ada gunanya menyembunyikannya. Menantuku memukuli putriku. Selama 1,5 tahun, ruang rapat menjadi sunyi senyap, tidak ada yang berani bicara. Nama menantu itu Bima Prasetyo, Kepala Divisi Pembelian di PT Nusantara Teknik. Yoga, Kepala Tim Keuangan, mengangguk. Ah, Nusantara Teknik. Salah satu mitra utama kita. Benar. Mulai hari ini, kita akan memulai investigasi penuh terhadap Nusantara Teknik. Investigasi seperti apa, Pak? Baskara membuka dokumen. Kondisi keuangan, riwayat transaksi, masalah hukum. Selidiki semuanya. Temukan semua celah, sekecil apapun. Imran bertanya hati-hati, Pak Ketua, apakah Anda sedang mempersiapkan gugatan hukum? Gugatan itu sudah pasti. Aku akan mengajukan tuntutan pidana dan gugatan perdata. Dan Baskara berhenti sejenak. Kita juga akan meninjau ulang semua transaksi dengan Nusantara Teknik. Yoga tampak terkejut. Meninjau ulang sepenuhnya? Berarti kita mempertimbangkan pemutusan kontrak? Tentu saja. Aku tidak bisa berbisnis dengan perusahaan tempat orang yang memukuli putriku bekerja. Tapi, Pak, kalau begitu, pasokan komponen kita juga akan terganggu. Baskara mengangkat tangannya, memotong pembicaraan. Cari pemasok alternatif. Bukan hanya Nusantara Teknik yang ada di dunia ini. Ruang rapat kembali hening. Semua orang tahu keputusan Baskara sudah bulat. Sekretaris Rahmat mengeluarkan beberapa dokumen. Pak Ketua, kami sudah menyelesaikan investigasi tahap pertama. Cepat sekali. Karena Bapak bilang darurat, kami kerjakan semalaman. Rahmat membagikan dokumen itu. Para eksekutif menerimanya satu persatu. Ada masalah dengan kondisi keuangan Nusantara Teknik. Dari luar terlihat baik-baik saja, tapi kenyataannya berbeda. Rasio utang mereka lebih dari 200% dan likuiditasnya sangat buruk. Seberapa buruk? Aset tunai mereka hanya 50 miliar rupiah.
Sementara pinjaman yang jatuh tempo akhir tahun ini sebesar 500 miliar, mereka tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Artinya mereka butuh perpanjangan pinjaman, tapi bank tidak akan memberikannya dengan mudah. Kenapa? Karena sumber pendapatan utama Nusantara Teknik adalah anak perusahaan kita. Jika kita memutus kontrak, mereka akan langsung krisis. Pihak bank juga tahu itu. Baskara mengangguk. Jadi kartu as ada di tangan kita. Betul, Pak, kata Imran, kepala tim hukum. Kami juga menemukan beberapa masalah hukum. Ada indikasi bahwa Nusantara Teknik tidak melaporkan pajak dengan benar selama 3 tahun terakhir, terutama terkait transaksi luar negeri. Penggelapan pajak? Belum pasti, tapi sangat mencurigakan. Jika kita laporkan ke Direktorat Jenderal Pajak, mereka pasti akan melakukan penyelidikan. Baskara tampak puas. Bagus. Terus gali lebih dalam. Dan kami juga sudah menyelidiki Bima Prasetyo secara pribadi. Rahmat mengeluarkan dokumen lain. Ada dugaan penggelapan dana. Penggelapan dana? Iya. Selama menjabat sebagai kepala divisi pembelian, Bima hanya bertransaksi dengan perusahaan tertentu. Direktur perusahaan itu adalah teman kuliahnya. Maksudmu dia menerima suap? Kemungkinannya sangat tinggi. Kami akan selidiki lebih lanjut. Baskara menutup dokumen itu. Dalam 24 jam, kumpulkan semua bukti. Pastikan semuanya solid secara hukum. Siapkan juga proses pemutusan kontrak dengan Nusantara Teknik. Pastikan tidak ada celah hukum. Yoga bertanya, kapan kita akan mulai, Pak? Mulai minggu depan. Para eksekutif terkejut. Keputusan itu terlalu cepat. Pak Ketua, jika terlalu terburu-buru, kita juga akan rugi. Baskara menatap Yoga dengan tatapan dingin. Berapa kerugiannya? Diperkirakan sekitar 50 miliar rupiah. 50 miliar? Tidak perlu pedulikan itu. Dibandingkan dengan penderitaan putriku, itu bukan apa-apa. Ruang rapat kembali hening. Tidak ada yang berani membantah. Jika tidak ada lagi yang mau dibicarakan, kembali bekerja. Laporkan hasilnya dalam 24 jam. Baik, Pak. Para eksekutif meninggalkan ruangan satu persatu. Baskara sendirian, menatap keluar jendela. Bima Prasetyo, bersiaplah. Akan kutunjukkan padamu apa itu neraka. Malam berikutnya, Baskara mendatangi rumah Bima dengan 3 orang pengawal. Di dalam mobil, Rahmat melapor. Bima Prasetyo ada di rumah sekarang. Dipastikan sendirian. Bagus. Mobil berhenti di depan apartemen. Baskara turun dan masuk ke dalam gedung. Ia naik lift ke lantai 15. Ia menekan bel. Tak lama kemudian, Bima membuka pintu. Melihat Baskara, wajahnya pucat pasi. Ayah mertua. Baskara tidak menjawab dan langsung masuk. Para pengawal mengikutinya. Bima mundur ketakutan. Ada perlu apa, Ayah? Baskara melihat sekeliling ruang tengah. Ruangan itu rapi. Namun, di satu sisi dinding, ada bekas yang aneh. Catnya terkelupas dan ada cekungan. Apa ini? Baskara menunjuk bekas itu. Bima tidak bisa menjawab. Ini bekas kepala Anindya terbentur, kan? Bukan, Ayah. Saya tidak sengaja. Jangan bohong. Suara Baskara menjadi dingin. Bima menggigit bibirnya. Baskara mengeluarkan setumpuk dokumen dari sakunya dan melemparkannya ke depan Bima. Baca. Bima mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Di halaman pertama, ada rekam medis dari rumah sakit. Ini rekam medis Anindya selama 2 tahun terakhir. Dia pergi ke rumah sakit 17 kali. Bima menundukkan kepalanya. Buka halaman berikutnya. Di halaman kedua, ada foto röntgen. Bekas patah tulang terlihat jelas. 3 tulang rusuk, 1 lengan, 2 pergelangan tangan. Ini perbuatanmu, kan? Ayah mertua, saya. Jawab. Kamu yang melakukannya atau bukan? Lutut Bima lemas. Ia terduduk di lantai. Maafkan saya. Maaf, selesai dengan kata itu, Baskara mengeluarkan dokumen lain. Kali ini, foto. Ini apa? Foto itu menunjukkan Bima masuk ke hotel dengan seorang wanita muda. Cindy Laura, kan?
Tim pemasaran di kantormu? Kalian sudah pacaran setahun. Bima tidak bisa berkata apa-apa. Baskara melempar dokumen lain. Ini kontrak sewa apartemen. Dekat stasiun Sudirman, 15 juta sebulan. Kalian bertemu di sana. Saya benar-benar. Dan ini riwayat rekening Cindy Laura. Setiap bulan kamu transfer 20 juta. Uang darimu, kan? Bima hancur total. Ia bersujud di lantai dan mulai menangis. Ampuni saya. Saya salah. Baskara menatapnya dengan pandangan jijik. Ampun. Apa kamu pernah minta ampun pada putriku? Selama 1,5 tahun kamu memukulinya, apa pernah sekali saja kamu minta maaf dengan tulus? Baskara mencengkeram kerah Bima dan mendorongnya ke dinding. Jawab, tidak pernah. Kenapa? Saya tidak bisa menahan amarah saya. Baskara melepaskan Bima. Bima jatuh ke lantai. Sampah sepertimu, bagaimana bisa berpikir untuk menikahi putriku? Bima menjawab sambil menangis, maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Baskara mengeluarkan dokumen terakhir dari sakunya. Ini bukti penggelapan dana. Sebagai kepala divisi pembelian, kamu hanya memberikan proyek pada perusahaan tertentu. Sebagai imbalannya, kamu menerima suap. Wajah Bima semakin pucat. Bagaimana? Aku tahu semuanya, setiap perbuatanmu. Baskara berjongkok di depan Bima, menatap matanya, dengarkan baik-baik. Bima mengangguk. Pertama, ceraikan Anindya. Jangan harap dapat 1 sen pun harta gono gini. Iya, akan saya lakukan. Kedua, jangan pernah muncul lagi di hadapan putriku, jangan mendekat dalam radius 100 meter. Baik, ayah. Ketiga, kasus penggelapan danamu akan kulaporkan ke kejaksaan. Bersiaplah. Bima mengangkat wajahnya. Ayah mertua, tolong jangan yang itu. Baskara mengangkat tangannya, memotong pembicaraan. Tidak ada negosiasi. Kamu tidak punya pilihan. Dan keempat. Baskara berdiri. Perusahaanmu, Nusantara Teknik. Kontrak kita berakhir. Mata Bima terbelalak. Jangan, ayah, perusahaan kami akan bangkrut. Aku tahu. Itulah tujuanku. Baskara berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Ayah mertua, tolong. Bima memeluk kaki Baskara. Baskara menatapnya dengan dingin. Lepaskan, atau aku akan menuntutmu atas tindakan penyerangan. Bima melepaskan tangannya. Baskara membuka pintu dan keluar, diikuti para pengawalnya. Sambil berjalan di koridor, Baskara berkata pada Rahmat, mulai besok pagi, kirim pemberitahuan pemutusan kontrak ke Nusantara Teknik. Semuanya. Baik, Pak. Dan serahkan semua bukti ke kejaksaan. Penggelapan dana, penyuapan, semuanya. Siap, Pak Ketua. Baskara masuk ke dalam lift. Pintu tertutup, menyembunyikan rumah Bima dari pandangannya. Ini baru permulaan. Keesokan harinya pukul 9 pagi, kantor pusat Nusantara Teknik sibuk seperti biasa. Karyawan datang, menyalakan komputer, dan memulai pekerjaan. Bima duduk di kantornya, menatap monitor dengan pandangan kosong. Semalam ia tidak bisa tidur. Kata-kata ayah mertuanya terus terngiang. Tiba-tiba, seorang staf dari tim pembelian masuk dengan tergesa-gesa. Pak Bima, gawat. Ada apa? Wijaya Elektronik mengirim pemberitahuan pemutusan kontrak. Bima langsung berdiri. Apa katamu? Baru saja ada email masuk. Mereka akan menghentikan transaksi mulai bulan depan. Alasannya tidak disebutkan secara spesifik, hanya kebijakan perusahaan. Bima memeriksa emailnya. Benar saja, ada email pemutusan kontrak dari Wijaya Elektronik, tidak mungkin. Saat itu, telepon berdering. Dari manajer tim penjualan. Pak Bima. Wijaya Display juga mengirim pemberitahuan pemutusan kontrak. Apa? Dan Wijaya Semikonduktor juga. Bima menjatuhkan ponselnya. Tangannya gemetar, tidak sanggup memegangnya. Dalam 30 menit, 5 mitra utama mereka mengirim pemberitahuan pemutusan kontrak. Semuanya adalah anak perusahaan Wijaya Group. Bima terduduk lemas di kursinya. Ini perbuatan ayah mertua. Pukul 10 pagi.
Laporan darurat masuk ke ruang Direktur Utama Nusantara Teknik, Haryo Prasetyo. Pak Dirut, semua anak perusahaan Wijaya Group telah mengirim pemberitahuan pemutusan kontrak. Haryo mengambil dokumen itu. 5 nama perusahaan tercantum di sana. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba? Kami tidak tahu, Pak. Tidak ada alasan yang jelas. Haryo segera menelepon Baskara, tetapi tidak diangkat. Ia lalu menelepon sekretarisnya. Rahmat, saya Haryo Prasetyo dari Nusantara Teknik. Bisa saya bicara dengan Pak Baskara? Mohon maaf, Pak. Pak Ketua sedang tidak bisa menerima telepon. Ini urusan mendesak. Ada apa dengan pemutusan kontrak ini? Saya juga kurang tahu, Pak. Yang saya dengar hanya ini adalah kebijakan perusahaan. Kebijakan? Memutus kontrak perusahaan yang sudah bekerja sama lebih dari 20 tahun secara tiba-tiba, apa itu masuk akal? Mohon maaf, Pak. Telepon ditutup. Haryo membanting ponselnya ke meja. Sebenarnya ada apa ini? Saat itu, putranya, Bima, masuk ke ruangannya. Wajahnya pucat. Ayah. Haryo menatap putranya. Kamu tahu sesuatu? Bima menggigit bibirnya. Ia ragu-ragu, tapi ia tahu tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ayah mertua, sudah memperingatkan saya. Peringatan? Peringatan apa? Dia akan menghancurkan perusahaan kita. Wajah Haryo mengeras. Kenapa? Apa salahku? Bima menunduk, tidak bisa menjawab. Bicara. Apa yang sudah kau perbuat? Saya. Suara Bima bergetar. Saya memukuli Anindya. Haryo terdiam sejenak. Lalu ia mendekati putranya dan menamparnya. Plak! Anak gila! Kau memukuli Putri Baskara Wijoyo? Apa kau sudah tidak waras? Maaf, ayah. Maaf katamu. Sekarang perusahaan kita diambang kehancuran. Haryo duduk di kursinya, memegangi kepalanya. Dari 300 miliar pendapatan tahunan, 240 miliar berasal dari Wijaya Group. Jika semua itu hilang, apa jadinya perusahaan ini? Dan bagaimana kita akan membayar pinjaman bank 500 miliar? Jatuh tempo akhir tahun ini. Saat itu, sekretarisnya masuk dengan panik. Pak Dirut, ada telepon dari Bank Mandiri. Mereka bilang perpanjangan pinjaman kita sulit disetujui. Haryo menatap sekretarisnya. Sulit disetujui? Maksudnya apa? Karena transaksi dengan Wijaya Group dihentikan, peringkat kredit perusahaan kita menurun. Jadi, perpanjangan pinjaman tidak memungkinkan. Lalu bagaimana kita harus membayar 500 miliar itu? Kami juga tidak tahu, Pak. Haryo terduduk lemas di kursinya. Semuanya hancur berantakan. Pukul 2 siang, para pemasok mulai bergerak. Dengan klien utama Nusantara Teknik adalah Wijaya Group, pemutusan kontrak berarti Nusantara Teknik tidak punya tujuan pengiriman lagi. Pemasok pertama menelepon. Pak Haryo, sepertinya kami sulit melanjutkan kerjasama dengan Nusantara Teknik. Kenapa? Apa salah kami? Tidak ada yang salah, Pak. Tapi peringkat kredit Nusantara Teknik menurun. Sepertinya pembayaran tagihan juga tidak akan lancar. Tagihan masih sebulan lagi. Kenapa sudah bicara begitu? Maaf, Pak. Kami juga harus cari makan. Telepon ditutup. 10 menit kemudian, telepon serupa datang dari pemasok kedua. Lalu ketiga, keempat. Dalam sehari, 8 pemasok memutuskan hubungan. Pukul 6 sore, Haryo meninggalkan kantor dan menuju kantor Baskara. Ia berpikir harus bertemu langsung untuk memohon. Namun, ia dihentikan di lobi markas besar Wijaya Group. Maaf, Pak. Tanpa janji temu, Anda tidak bisa naik. Saya Haryo Prasetyo, Dirut Nusantara Teknik. Biarkan saya bertemu Pak Baskara. Pak Ketua menolak untuk bertemu Anda. Tolong, 5 menit saja. Tidak bisa, Pak. Haryo menunggu di lobi selama 2 jam. Namun, Baskara tidak pernah turun. Pukul 9 malam, Haryo pulang. Istrinya menyambut dengan wajah cemas. Mas, ada apa? Kudengar perusahaan kita. Haryo tidak menjawab dan terduduk di sofa. Apa yang dilakukan Bima? Haryo menatap istrinya. Dia memukuli Anindya.
Wajah istrinya pucat pasi. Apa katamu? Anindya dipukuli selama lebih dari setahun, makanya Pak Baskara marah besar. Ya Tuhan. Perusahaan kita akan bangkrut. Klien utama pergi, bank tidak mau memberi pinjaman. Suara Haryo bergetar. 30 tahun kerja keras hancur dalam sehari. Keesokan paginya, berita mulai muncul di media. Nusantara Teknik alami krisis manajemen akibat kehilangan klien utama. Menantu konglomerat diduga lakukan KDRT, perusahaan mertua kena imbas. Berita menyebar dengan cepat, menjadi viral di media sosial. Saham Nusantara Teknik anjlok. Para investor berlomba-lomba menjual saham mereka. Haryo masuk kantor, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Karyawan berbisik-bisik di koridor dengan wajah cemas. Katanya akan ada restrukturisasi. Akan ada PHK besar-besaran. Perusahaan kita akan bangkrut, ya? Pukul 3 sore, Haryo menelepon Baskara untuk terakhir kalinya. Kali ini, teleponnya diangkat. Pak Baskara. Suara Haryo bergetar. Ada apa? Suara Baskara dingin dan datar. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Kesalahan anak saya, biar saya yang tanggung. Bagaimana kau akan menanggungnya? Saya akan menceraikan mereka. Dan saya akan mengeluarkan anak saya dari perusahaan. Jadi tolong. Jadi kau mau kita melanjutkan kerjasama? Iya Pak, bukankah kita sudah bekerja sama selama 30 tahun? Baskara terdiam sejenak. Lalu ia berkata perlahan, Pak Haryo, apa artinya kerja sama 30 tahun bagi saya? Dibandingkan dengan putri saya yang dipukuli selama lebih dari setahun, 30 tahun itu bukan apa-apa. Pak Baskara, Pak Haryo, jika Anda memikirkan apa yang anak Anda lakukan pada putri saya, ini masih terbilang belas kasihan. Telepon ditutup. Haryo masih memegang ponselnya untuk waktu yang lama. Semuanya sudah berakhir. Seminggu berlalu. Nusantara Teknik hancur dengan cepat. Setelah kehilangan kontrak dengan Wijaya Group, pendapatan mereka turun 80%. Para pemasok juga pergi satu persatu. Bank mulai menagih pinjaman. Surat pemberitahuan untuk membayar 500 miliar rupiah datang. Haryo mulai menjual aset-asetnya. Properti pribadi, mobil, keanggotaan klub golf, semuanya dijual. Namun, ia hanya berhasil mengumpulkan 200 miliar. Sementara itu, Baskara menyerahkan bukti-bukti yang ia kumpulkan ke kejaksaan. Bukti penggelapan dana Bima, bukti suap, bukti penyalahgunaan wewenang, semuanya diserahkan. Kejaksaan segera memulai penyelidikan. Dalam seminggu, Bima dipanggil. Saudara Bima Prasetyo, Anda diminta untuk hadir. Bima pergi untuk diperiksa. Para wartawan mengerumuninya. Pak Bima, apakah Anda mengakui tuduhan penggelapan dana? Apakah benar Anda melakukan kekerasan terhadap istri Anda? Bima menunduk dan masuk ke gedung kejaksaan. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Bima mengakui semuanya. Buktinya terlalu kuat untuk disangkal. Jumlah penggelapan dana lebih dari 3 miliar rupiah. Anda mengakuinya? Iya, saya mengaku. Anda juga menerima suap? Iya. Dan Anda juga mengakui kekerasan terhadap istri Anda? Bima ragu sejenak, lalu mengangguk. Iya, saya salah. Setelah pemeriksaan selesai, surat perintah penahanan untuk Bima dikeluarkan. Pengadilan mengabulkannya dengan alasan risiko, menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Bima dibawa ke rumah tahanan. Di dalam mobil tahanan, ia menatap keluar jendela. Rasanya seperti melihat dunia bebas untuk terakhir kalinya. Media terus memberitakan kasus ini. Menantu konglomerat Bima Prasetyo ditahan atas tuduhan penggelapan dana dan KDRT. PT Nusantara Teknik diambang pailit. Anindya Kirana, korban KDRT, dalam proses pemulihan. Setiap berita dipenuhi komentar yang mengecam Bima. Manusia sampah seperti itu. Biarkan dia membusuk seumur hidup di penjara. Harusnya dia dipukuli seperti dia memukuli istrinya. Hidup Bima hancur total. Nusantara Teknik akhirnya masuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, karyawan di PHK, gedung kantor disita. Haryo kehilangan segalanya. Perusahaan yang ia bangun selama 30 tahun, harta, dan nama baiknya, semua lenyap. Suatu malam,
Haryo mencari Baskara. Bukan ke markas Wijaya Group, tetapi ke rumah sakit tempat Anindya dirawat. Ia bertemu Baskara di koridor, saat Baskara baru keluar dari kamar perawatan. "Pak Baskara," suara Haryo terdengar lemah. "Ada apa?" Suara Baskara masih tetap dingin. "Saya datang untuk meminta maaf." "Kepada saya?" "Bukan. Kepada putri Anda." Haryo membungkuk dalam-dalam. "Perbuatan anak saya. Sebagai orang tua, saya turut bertanggung jawab. Saya ingin meminta maaf langsung pada putri Anda." Baskara berpikir sejenak, lalu menggeleng. "Tidak bisa. Tolong Pak. Putri saya baru saja mulai menemukan ketenangan. Bertemu dengan Anda akan membangkitkan kembali ingatan buruknya." Haryo berlutut. Ia berlutut di lantai koridor dan menundukkan kepalanya. "Tolong, sekali saja." Baskara menatap Haryo. "Pak Haryo, bangunlah. Tapi pengampunan bukan sesuatu yang bisa saya berikan. Itu urusan putri saya. Dan putri saya belum siap." Haryo perlahan berdiri. Air mata mengalir di pipinya. "Saya bisa menerima jika hidup saya hancur. Tapi anak saya? Bisakah anak saya dimaafkan?" Baskara menggeleng. "Itu urusan pengadilan untuk memutuskan. Dan juga putri saya." Haryo tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia menunduk dan meninggalkan rumah sakit. Baskara menatap punggungnya yang menjauh. Ia tidak merasa kasihan. Mengingat penderitaan putrinya, ini adalah harga yang pantas. Saat masuk ke kamar, Anindya sedang menatap keluar jendela. "Ayah, tadi ada siapa?" "Bukan siapa-siapa." Baskara duduk di samping putrinya. "Anindya, bagaimana perasaanmu?" "Jauh lebih baik, sudah tidak mimpi buruk lagi." "Syukurlah." "Ayah, terima kasih." "Untuk apa?" "Karena tidak menyerah padaku." Anindya memegang tangan ayahnya. "Itu sudah kewajiban ayah." Baskara memeluk putrinya erat. Sekarang semuanya sudah berakhir. Bima dipenjara, Nusantara Teknik hancur, dan putrinya aman. Pembalasannya telah tuntas. 3 bulan berlalu. Anindya sudah keluar dari rumah sakit dan sedang beristirahat di sebuah villa yang disiapkan ayahnya di Puncak, Bogor. Villa itu berada di tengah pegunungan yang tenang. Setiap pagi, Anindya berjalan-jalan, menghirup udara segar sambil melangkah perlahan. Ia juga rutin mengikuti konseling psikologis. Seminggu 2 kali, seorang konselor datang ke villanya. "Mbak Anindya, bagaimana kabarnya sekarang?" "Jauh lebih baik. Sekarang saya tidak takut lagi kalau sendirian." "Bagus sekali. Anda perlahan-lahan membaik." Konselor itu memegang tangan Anindya. "Dulu, dengar suara pintu ditutup saja jantung saya berdebar kencang. Sekarang sudah tidak apa-apa. Luar biasa. Anda sedang mengatasi trauma Anda." Anindya tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, itu adalah senyum yang tulus. Suatu hari, Anindya memulai sebuah sanggar seni kecil. Ia menyewa sebuah bangunan kecil di dekat villanya. Awalnya, ia melukis sendirian. Cat air, cat minyak, akrilik, berbagai media ia coba. Saat melukis, ia tidak memikirkan apapun. Ia hanya bisa fokus pada kuas dan kanvas. Sebulan kemudian, Anindya membuka sanggarnya untuk umum. Ia mulai mengajar kelas melukis. Awalnya hanya ada 3 murid. Tapi dari mulut ke mulut, jumlahnya terus bertambah. "Bu Anin, bagian ini bagaimana cara mewarnainya?" "Pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru." Anindya merasa puas saat mengajar murid-muridnya. Membantu seseorang, menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang lain, rasanya menyenangkan. Baskara mengunjungi putrinya setiap akhir pekan. Jumat sore, ia akan meninggalkan kantor lebih awal dan menuju puncak. "Ayah." Anindya menyambut ayahnya di depan pintu. Wajahnya tampak lebih cerah dan sehat. "Anindya, baik-baik saja?" "Iya, baik-baik saja, Yah." Mereka makan malam bersama. Makanan itu dimasak sendiri oleh Anindya. "Wah, enak sekali. Sejak kapan kamu jago masak?" "Belajar di sini, Yah." Sambil nonton YouTube, Baskara tertawa puas. Setelah makan,
Mereka berjalan-jalan bersama di sekitar villa. Ayah, terima kasih. Tiba-tiba kenapa? Karena tidak meninggalkanku. Baskara memegang tangan putrinya. Tentu saja. Kamu kan putri ayah. Kalau saja hari itu ayah tidak datang. Suara Anindya bergetar. Jangan dipikirkan. Semua sudah berlalu. Iya. Mereka duduk sejenak di bangku. Langit penuh dengan bintang yang berkelip. Anindya, kedepannya kamu mau bagaimana? Entahlah, aku ingin hidup biasa saja seperti sekarang. Melukis, mengajar. Hidup biasa itu yang terbaik. Dan aku ingin sering bertemu ayah. Baskara memeluk putrinya. Ayah juga. Mulai sekarang, ayah akan datang setiap minggu. Benarkah? Tentu saja. Di suatu hari di musim semi, Anindya mengadakan pameran tunggal pertamanya di sanggarnya. Ia memamerkan 20 lukisan yang ia buat selama 3 bulan terakhir. Judul pamerannya adalah Musim Semi Kembali. Di hari pembukaan, banyak orang datang. Warga sekitar, para muridnya, dan tentu saja, Baskara. Anindya, selamat ya. Baskara memberikan seikat bunga. Terima kasih, ayah. Lukisanmu bagus sekali. Ayah tidak tahu kamu punya bakat seperti ini. Aku juga tidak tahu, ya. Mereka melihat lukisan-lukisan yang dipajang bersama. Lukisan pertama bernuansa gelap. Hitam dan abu-abu mendominasi. Tapi semakin ke belakang, warnanya semakin cerah. Biru, hijau, dan kuning mulai muncul. Lukisan terakhir adalah pemandangan musim semi yang cerah. Taman dengan bunga sakura yang mekar penuh, dan di bawahnya, punggung 2 orang yang sedang berjalan. Ini kita? Tanya Baskara. Iya, ayah dan aku sedang jalan-jalan. Baskara menatap lukisan itu lama. Matanya berkaca-kaca. Ayah, jangan menangis. Tidak, ayah tidak menangis. Baskara menyeka air matanya, hanya saja. Ayah senang melihatmu seceria ini. Anindya memeluk ayahnya. Ini semua berkat ayah. Ayah yang telah menyelamatkanku. Pameran itu sukses. 10 lukisan terjual. Uangnya tidak banyak, tetapi bagi Anindya, itu sangat berarti. Malamnya, Baskara dan Anindya kembali ke villa. Mereka duduk di teras sambil minum anggur. Ayah, aku sudah tidak apa-apa sekarang. Ayah tahu, aku rasa aku bisa hidup sendiri. Baskara menatap putrinya. Jadi, ayah sudah tidak dibutuhkan lagi? Bukan begitu, jawab Anindya sambil tersenyum. Ayah akan selalu kubutuhkan. Tapi maksudku, sekarang aku bisa berjalan sendiri tanpamu. Baskara mengangguk. Ya, itu sudah cukup. Tapi ayah akan tetap datang. Tentu saja. Ayah akan berjalan di sampingku. Kenapa? Karena aku putri ayah. Anindya menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Aku sayang ayah. Ayah juga sayang kamu, Anindya. Mereka menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip. Mimpi buruk 3 bulan lalu kini terasa seperti mimpi sungguhan. Terkadang masih teringat, tetapi tidak lagi menakutkan seperti dulu. Anindya belajar bahwa meskipun jatuh, ia bisa bangkit lagi. Bahwa ia tidak sendirian. Dan bahwa awal yang baru selalu mungkin terjadi. Baskara juga belajar bahwa yang terpenting bukanlah uang atau kekuasaan, melainkan keluarga. Dan terkadang, meskipun terlambat, selama tidak menyerah, semuanya akan baik-baik saja. Angin musim semi berhembus. Angin yang hangat dan lembut. Anindya memejamkan mata dan merasakan angin itu. Ia tidak takut lagi, karena ia tidak sendirian lagi. Waktu yang hilang, karena gagal melindungi tidak bisa dikembalikan. Tetapi waktu di masa depan, bisa mereka ciptakan bersama. Ayah dan anak itu menyambut musim semi yang baru. Jika Anda menyukai cerita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi. Komentar berharga dari Anda akan menjadi kekuatan besar bagi kami. Terima kasih telah menonton.